Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 5 yang hebat-hebat? Semoga kabar kalian sehat, ceria, dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Nina. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, tema 4, subtema 2. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Baik anak-anak ibu, yang pertama kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, maka peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, atau darah. Selanjutnya yang kedua adalah beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung koroner. Penyebab jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat. Misalnya, lemak darah atau kolesterol dan zat kapur. Gejala jantung koroner yaitu sesak nafas, terasa sakit di bagian dada, dan cepat lelah. Selanjutnya, hipertensi atau darah tinggi. Disebabkan oleh naiknya tekanan darah. Hipertensi terjadi karena sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam. Gejala hipertensi yaitu jantung berdebar-debar, badan lemah, dan pusing. Kemudian yang ketiga yaitu hipotensi atau darah rendah. Hipotensi disebabkan oleh turunnya tekanan darah. Hipotensi terjadi karena kurangnya berolahraga dan kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Gejala hipotensi yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin dan pusing. Lalu yang keempat yaitu varises. Varises disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain itu, juga disebabkan faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gejala varises adalah adanya benjolan pada kulit kaki, berwarna keunguan, pegal-pegal, dan lelah di bagian tungkai kaki. Nah, anak-anak ibu, ayo sebutkan apa saja perbedaan hipertensi dan hipotensi. Baik, kita lanjut ya belajarnya. Yang ketiga, gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Faktor keturunan. Penyakit yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala penderita hemofilia adalah darah sukar membeku saat terjadi luka. Kemudian
Penyakit faktor keturunan yang kedua adalah talasemia. Talasemia merupakan kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala talasemia yaitu berat badan yang rendah, sesak nafas, mudah lelah, dan sakit kuning. Kemudian faktor penyakit non-keturunan. Penyakit yang pertama yaitu anemia. Penyebab anemia yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala anemia yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahannya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Penyakit pada faktor non-keturunan yang kedua yaitu leukemia atau kanker darah. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Gejala penyakit leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Kemudian faktor non-keturunan untuk penyakit yang ketiga yaitu demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit dan keping darah. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan? Nah, dikerjakan ya anak-anak ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Apa saja faktor yang mempengaruhi sistem peredaran darah? Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup seseorang yang memiliki kebiasaan kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, kemudian tidur larut malam, dan jarang berolahraga, maka akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Kemudian selanjutnya jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak juga dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau kegemukan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Kemudian yang ketiga adalah faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, maka 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Baik anak-anak ibu, kiranya
Ibu cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini, dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.